Nah, e-commerce bener kan? Banyak kan yang gua ajak bincang-bincang kali ini agak-agak penuh sih mungkin frame-nya. Mohon maaf ya. Fakta. Nggak bisa kita tutupin ya. Maaf ya, Felis ya. Agak-agak penuh frame-nya, agak-agak sesak. Biarin Felis di pinggir biar nggak kegencet gitu ya. Siapa kan mereka bertiga yang gua ajak bincang-bincang kali ini? Oh, yang kurus dulu ya. Ya, oke. Ya. Halo e-commerce, gue Felicia, gue angkatan 2009. Sekarang ini gue kerja di Raja Wali Televisi. Halo, gue Brenda, Broadcast 08. Saat ini saya masih bekerja di Cinta TV. Halo e-commerce, gue Nindi, angkatan Broadcast 2008. Juga sama kerjanya di El Cinta TV. Ternyata mereka anak-anak broadcast, konsentrasinya broadcast. Pertanyaan sederhana nih, yang klise dulu lah. Gue masuk IBI karena dulu waktu itu namanya masih IBI. Datang ke sekolah gue di Padang, promosiin IBI dan ada jurusan ilmu komunikasi yaitu broadcasting dan markom. Jujur dulu gue pengen masuk broadcasting, maksudnya kerja di pertelevisian gitu, tapi di beberapa tempat jurusannya jarang yang ada konsentrasinya ke broadcasting, nggak tau kalau sekarang. Nah, ada broadcasting, daftar lah waktu itu pakai jalur PMDK. Alhamdulillah lulus, terus terima udah masuk broadcasting. Itu kan penjurusan semester 5 dan dari awal pas ilmu komunikasi, masuk ilmu komunikasi 1, 2, 3, 4 pas penjurusan udah mantep langsung broadcasting gitu. Juga milih komunikasi sekaligus juga nentuin broadcasting. Dari awal udah nentuin nggak bakal ke markom. Nggak beda jauh sih sebenarnya. Karena waktu itu IBI tuh datang ke sekolah gue. Nah di situ saudarin tuh brosur, oh keren juga kan gitu kan. Terus kebetulan nilai rapor tuh mencukupi, jadi masuklah PMDK. Berhubung nggak lolos di SNMPTN, maka saya memilih IBI sebagai kampus saya. Nah dulu kenapa milih Ikom? Karena menurut gue sendiri sih ini kayaknya lagi in dan kamera itu merupakan salah satu passion juga sih itu aja. Kenapa milih broadcast? Karena saya merasa tidak cocok dengan markom. Kalau gue kenapa waktu itu sempat pilih IBI karena satu ya karena dekat rumah ya. Kedua ya. Nah, yang kedua karena masuk bisa PMDK juga. Cuman memang sebenarnya awalnya tuh niatnya mau masuknya tuh jurusannya sastra Cina sebenarnya. Dipikir-pikir lagi, emang waktu itu gue juga sempat tertarik sama broadcasting, sama ilmu komunikasi, makanya akhirnya ya udah deh ada dekat rumah, terus juga kayak masuknya ya cukup mudah gitu ya, ya. Maksudnya masuk nih ya, nilainya masuk ke IBI ya sudah PMDK. Jadi akhirnya udah deh masuk deh ke IBI gitu kan. Kenapa memilihnya broadcasting? Karena emang dari awal ngeliatnya kok kayaknya untuk pekerjaan yang di lapangan kayak lebih asik aja sih, lebih seru. Terus kayak ngeliat waktu itu misalkan di TV, reporter atau news presenter tuh kayaknya wow. Maksudnya kayak mungkin memang sebenarnya sih nggak mudah, cuma tuh kayak bikin tapi kok ngeliat mereka tuh keren gitu, jadi terpancing gitu. Terpancing kayak gitu sih. Lupa 3,3 kali ya, lupa 3,3 kayaknya. Karena sebenarnya ya udah IPK-nya paling nggak sudah lah ya 3,3 ya nilai. Berarti dari bertiga memang udah minat dengan komunikasi dan juga dari awal memang sudah tertarik dengan broadcast. Flashback dikit waktu zaman masih kuliah dulu. Oh, yang paling berkesan tuh pasti mata kuliah yang nyari-nyari berita tuh apa sih? PPT kayaknya. PPT. Jadi waktu itu tuh
namanya masih cupu banget ya, masih kecil gitu loh ibaratnya. Terus kita tuh, makasih Pak Haji, masih cupu lah, cupu banget. Nah itu nyari berita tuh nggak gampang, kita tuh mesti bener-bener muter-muter, apalagi kita nggak punya kendaraan yang pribadi ya. Itu bener-bener muter-muter, aduh di mana sih nyari berita, itu tugas PPT kalau nggak salah. Dan kebetulan sekalinya kita tahu ada berita, itu bener-bener kita nyari langsung sana gitu kan, mau nggak mau daripada ketinggalan momen. Dan waktu itu gue lagi di Polsek atau Polres Jakarta Utara gitu, terus denger demo ada di depan kantor pajak situ tuh, Rawasari. Dengan ongkos pas-pasan gue mencoba naik taksi. Oke, kita naik taksi. Belum ini sekarang, ya bener. Gue mencoba naik taksi. Sampai masuk tol macet. Waduh, cuma 20.000 kan. Gue memutuskan untuk turun sebelum Rawasari, itu sekitar 1-2 kilo lah. Gue jalan sampai kantor pajak tuh. Gitu. Akhirnya nemu juga tuh demo nggak rame-rame banget, tapi ya segituan. Tapi jadi si berita ya lumayan lah, harus nginget-nginget nyari berita kayak itu lumayan juga segala juga sih waktu itu buat mata kuliah. Sebenarnya semua berkesan atas nama mata kuliah yang praktek itu, dan sampai nyari berita sampai ke apa namanya yang pasar itu, enggak, pasar yang ikan kakap, apa sih namanya, bukan dari situ Pak, Keramat Jati gitu, sampai ke pasar Keramat Jati, ala-ala investigasi, kamera disembunyiin di tempat pensil, terus buat ngeliatin bahwa beneran nih kakapnya tuh merahnya karena diwarnain gitu. Kita sampai experience seperti itu, yang padahal kita masih kuliah gitu, tapi kerjaannya udah kayak orang di TV beneran gitu. Terus nyari berita sampai begadang, sampai ke Palhit gitu, itu kan benar-benar kumpulan tempat wartawan buat tengah malam nyari berita, terus bikin berita. Kalau orang ketika udah di lapangan nanti udah kerja, nanti bikin beritanya ya cuman store naskah, store gambar. Kalau kita mata kuliahnya, ujiannya ya bikin satu program dari naskah leadnya untuk pembawa beritanya baca, terus ngedit beritanya, bikin naskah segala macam. Jadi semuanya berkesan, dan kayak semester 5 ke atas tuh udah nggak bisa dilupain deh gitu. Sampai kita pun bikin program radio untuk mata kuliah radio apa gitu, lupa. Nah itu kita disuruh bikin 1 jam program radio, terserah lo mau bikin temanya apa, mau bikin segmentasinya apa, yang penting bikin. Jadi kayak masih inget sampai sekarang gitu. Berarti pengalaman lu pada memang terjun langsung di lapangan ya, mungkin bikin berkesan. Masih kuliah, mungkin belum dapat bocoran gimana situasi lapangan, akhirnya mesti jalan kaki gitu, dapat berita, kemudian lihat demonya ya cuma demo ala-ala doang, rilis juga nyata dengan malam tahun baru. Jadi lu juga mesti harus investigasi. Padahal gue nih cuma mahasiswa doang, tapi udah kayak reporter, udah kayak jurnalis beneran, harus ngumpulin data. Sebenarnya kalau gue sih ya relate pasti, karena kan gue kerja di TV. Cuman di tempat kerja itu, apakah kalau di sini kan kebanyakan kita ngolah news, lebih ke news ininya. Tapi ketika gue di tempat kerja sekarang, gue adalah anak produksi gitu. Tapi basicnya dulu gue awalnya masuk kameramen, setelah gue jadi junior produser, basicnya semua sama, bikin naskah, terus pengambilan gambar, dan pokoknya seenggaknya gue punya modal, gue bisa membanggakan diri, gue kuliah broadcasting kok dulu, jadi gue nggak salah tempat kerja, dan gue punya modal untuk dibanggakan gitu. Jadi sangat-sangat relate, karena juga mungkin gue milih tempat kerjanya sesuai dengan kuliah gue dulu gitu. Ya kalau gue sih ya nyambung banget ya Pak ya. Kalau misalnya waktu awal yang diproduksi sih, karena waktu itu dulu sempat jadi talent staff juga, itu paling lebih ke bagaimana cara kita komunikasi aja gitu ya. Jadi kalau untuk pembuatan naskah segala macam tuh kayak gak terlalu kepake. Tapi pas sekarang jadi reporter, itu kayak inget lagi sih gimana ya, pokoknya 5W1H itu ya memang betul-betul kita praktekkan untuk membuat naskah. Itu juga yang buat kita bikin pertanyaan ke narasumber,
gimana cara kita ngelobi narasumber biarin kita juga bisa janjian kayak gitu sih. Bener-bener kepake sih, sama kayak misalkan kalau dulu kan kita juga sempat ada latihan kayak untuk on cam, LOT, pura-pura live kayak gitu. Itu cukup ngebantu sih, jadi keinget lagi oh iya dulu kan sebenarnya pernah, cuman mungkin kalau dulu kuliah kayak nggak terlalu yang kayak takut, maksudnya bukan takutan sih, lebih ke malah lebih nyantai waktu pas kuliah. Tapi kalau sekarang kan kayak oh ya ini serius dan memang ditayangkan di ini kan sih yang kayak gitu, jadi kayak lebih jadi kayak lebih tertekan, takutan salah yang kayak gitu, tapi relate sih. Iya, jadi kayak waktu itu sebenarnya ini juga lucu sih. Jadi kayak pas lagi memang main ke kantor yang bimbingan, waktu itu sempat ketemu lah sama Michael Chandra gitu. Terus kayak pas ketemu sempat yang kamu kayak tertarik gitu gak sih kalau buat jadi reporter yang kayak gitu. Oh maksudnya emang dulu ngelamarnya reporter nih, cuma waktu itu kayak nggak kedapetan lah, nggak kesampean, belum ada kesempatan. Terus akhirnya nih kayak sempet galau juga, kayak udah lama nggak di lapangan, terus kayak udah beda kan, nggak bikin skrip segala macam kayak gitu. Iya, kayak galau juga, galau akhirnya ya udah deh dicoba aja. Coba juga nggak ada salahnya kalau misalkan memang bisa nih lanjut terus jadi jurnalis gitu kan. Ya udah, jadilah. Relate banget karena berhubung gue campers ya. Jadi gue tiap hari ketemu sama kamera. Nah kalau basicnya, teknisnya itu udah pasti banget harus ada di mata kuliah, itu udah pasti. Dan itu patokan yang gue pakai selama kerja sekarang. Jadi kalau untuk relate apa enggaknya itu relate. Dan bukan itu aja sih yang gue dapetin di kuliahan ini. Karena how to gimana kita buat komunikasi sama orang, buat hubungin narsum misalnya. Dan itu semua ya itu udah gue pelajarin gitu. Jadi kalau menurut gue kelar dari sini lo aman dalam kondisi yang lo bisa semuanya, baik editing, bikin skrip segala macam. Kalau lo bener-bener kuliah beneran sih ya, kalau lo bener-bener kuliah itu lo tinggal lo aplikasiin aja. Berarti secara memang mata kuliahnya tadi benar-benar relate. Hampir pertanyaan terakhir nih, pesan lu hampir. Gue masih punya banyak lagi pertanyaan. Nah, kan gue mau nanya jadi lupa. Oh iya, mohon maaf. Pesan gue buat yang masih kuliah, cobalah bener-bener buat beneran kuliah tuh. Maksudnya lu bener-bener maksimalin apa yang harus lu lakuin saat kuliah. Misalnya lu kerjain tugas, lu bikin TA segala macem, lu bener-bener ngelakuin itu sesuai yang dikasih tahu gitu. Karena itu bekal lo banget buat nantinya. Itu aja. Buat yang masih kuliah, pokoknya bener-bener pikirin, maksudnya ini bener gak sih gue nih di ikom gitu ya. Maksudnya kalau misalnya emangnya masih baru nih, bener gak sih gue di ikom. Kalau misalkan emang bener kalian di ikom, ya misalkan tugas-tugas yang dikasih ataupun kayak ada kegiatan nih, kayak misalnya kalian ini kan kalian yang ngambil gambar, guys, ngeguruin kalian ini kan yang ngambil gambar kan. Jadi ini tuh udah jadi bekal kalian nih buat nanti kalian misalkan udah lulus gitu kan. Jadi bener-bener kalian pelajari, jadi nanti pas udah terjun ke lapangannya nih kalian udah nggak terlalu bingung, dan kalian udah maksud kalian bisa ngebanggain kalau gue kuliah sebagai e-commerce nih kan kayak gitu, gue udah tahu nih untuk ambilnya apa. Jadi lebih enak kalian pas terjun ke lapangan gitu sih. Ini iya ya. Ini pesannya ini ya Pak, per bagian. Jadi kayak kan sekarang pasti penjurusan semester 5 pasti kan. Ini karena pengalaman di gue sendiri ya, maksudnya, dan gue ngeliat sendiri di teman-teman juga. Jadi kayak ketika lo masih di semester 1 sampai 4 yang kira-kira masih bisa lo murtad lah ya gitu. Kalau misalnya emang lo kan lo punya senior nih di yang udah penjurusan, lo bisa lihat, bisa tanya, nah ngobrol gitu. Jadi kalau misalnya menurut kalian, kayak berat deh, kayak nggak passion gue, udah mendingan sebelum penjurusan cabut gitu, daripada buang waktu atau buang uang dan lain-lain. Jadi kalau udah mantep banget, terusin. Dan juga ketika penjurusan lo mesti tahu bener-bener lo tujuannya kemana sih.
kita ada markom, ada broadcast. Kalau lu lebih kalau lu nggak apa-apa di lapangan panas-panasan pulang tengah malam, ya oke lu lanjut ke broadcast. Tapi kalau lu lebih ke aduh gue kayaknya orang office hour deh nih, atau gue lebih suka buat ngelobi orang buat apa sih yang buat pemain appointment gitu, ya berarti lu markom gitu. Jadi jangan sampai salah karena kedepannya udah terlanjur, udah telat gitu. Dan kalau yang buat udah mau lulus atau udah baru wisuda, ini gue bukannya menggurui, kita juga masih baru jatuhnya, bukan yang udah berpuluh-puluh tahun di bidang ini, tapi baru 6 tahun dan kita paling kerja baru 5-6 tahun, tapi kita bisa lihat lapangan banyak ini ya gitu. Ketika lo udah terjun ke dunia ini, ya udah terusin aja. Tapi pun ketika kerja, kalau ternyata aduh kayaknya passion gue nggak di sini nih, ya udah mau gimana lagi, rezeki bukan di sini gitu. Cuman kalau ketika lo udah di dunia broadcasting, dunia pertelevisian atau perfilman, terusin apa yang lo dapetin dari kuliah, lo aplikasiin. Tapi juga nggak nutup buat belajar dari teman, belajar dari orang yang lebih senior. Bukan berarti lo dulu gue belajar kok bertahun-tahun di IBI atau di Kikiangi, gue nggak perlu orang lain, jangan gitu. Jadi terus belajar aja gitu. Nah berhubung kita juga udah kayaknya udah pada pegel-pegel semua berdiri. Si Nindi kayaknya tadi udah mundur dulu nyari senderan. Pertanyaan terakhir, ini pertanyaan yang sering, ini udah terakhir. Junior, udah dibilang dari junior. Lu dulu deh. Jadi benci dari Pajo, suka sokul ya kan, udah pasti pada tahu kan sokul banget gak sih, kayak lu nanya nih Pak gini terus mukanya dengan datar, kayak mukanya datar, lu bisa baca gak sih muka maksudnya dia apa gitu, itu satu. Terus juga kalau kan biasa bisa dilihat Pak raut-rautnya ya kayak gitu. Terus kalau misalkan di kelas ya emang kayak gitu lah ya, kalau di kelas suka kadang jahil juga, tapi ya pokoknya kadang suka bingung deh si Pajo ini sebenarnya maunya apa. Cuman ya sejauh ini pas sekarang udah lulus kan ya, akhirnya ya udah mulai tahu lah dia sebenarnya kayak gimana. Ya pokoknya kita udah bisa mengeluarkan unek-unek kita waktu pas lagi kuliah ya sekarang. Ya kita aja. Waktu skala kuliah ya 4 kali ya. 4 kali ya. Gak sih, apa turunin deh 3,5 deh, 3,5. Kan suka 5 ya, 3,5. 3,5 deh, 3,5 lah. Ada satu ambisius. Ambisius. Ada dulu satu gitu, disuruh bikin event, ya Allah kan main. Akhirnya langsung ditodong jadi lu ketua ya. My God. Wow, amazing. Itu dan ya gitulah, itu satu ambisius. Kedua ini apa? Taruh. Sokul tuh bener. Nanya apa, dia raut mukanya begitu aja. Entah datar, entah enggak mood, enggak tahu gitu. Apa ya? Ya itu sih sebenarnya paling ambisius. Terus agak diktator sedikit. Udah sih itu aja. Selebihnya ya aman-aman. By the way, gue curiganya nih, ntar abis kita ngomong gini tiba-tiba dia kayak inget, jadi yang kena kalian. Selamat teman-teman. Oh bukan. Itulah. Selamat kalian, saya cukup 2 tahun aja di Imaji cukup. Kalau gue enggak bukan yang benci sampai ngedumel gitu sih, enggak, cuman kayak kenapa iseng ada aja idenya nyuruh kita ngapain gitu. Mungkin kalau sekarang kalian bisa lihat, kalian disuruh bikin video kayak gini kan, nah terus edit ya. Terus iseng atau bener kata Brenda kayak ambisius, bukan ambisius sebenarnya, kayak pengen banget yang dikerjain tapi
terbatas mungkin waktu itu SDM dan materinya juga gitu. Jadi itu satu, iseng banget, iseng terus banyak banget yang mau dilakuin. Terus kadang kalau lagi bad mood udah kita sekelas mungkin kayak ngeliat handphone dikit juga di sini dilirik, terus nanti abis itu gue inget satu, kayaknya dulu SMM kayaknya pernah walk out deh kayaknya Pak Jo. Bener gak sih? Bener ya? Kelas 11 iya kelas 11, jadi gue lupa sih kelas gue apa kelas 11, cuman pas SMM jamnya ketinggalan di kelas, malu kan gimana kalau ngambil ini itu mata kuliah di hari Senin, mata kuliah cuman satu itu doang, jam 4 sampai jam 7. Jadi kita kampus cuman buat kuliah itu demi SMM. Terus nggak tahu dia lagi bad mood atau kelasnya lagi bandel, dia tiba-tiba walk out di tengah pas perempat kelas gitu. Arloji ketinggalan, terus yang disuruh nganterin gua, karena kita anak admin studio, disuruh nganterin ke atas. Pak, ini jamnya ketinggalan. Iya, udah gitu doang jawabnya. Dia kan kalau udah bad mood, nggak tahu deh kalau kalian pernah ngalamin atau enggak, cuman kalau udah bad mood atau kita bikin salah atau dia bad mood aja, dia bisa walk out dari kelas, nggak jadi kuliah gitu. Jadi kalau tadi gue bilang skala 3,5 itu benci tapi maksudnya ya cuman lebih ke kesel sih, kok ada ya dosen kayak gitu. Ya kan kita nanya dia mukanya begitu, kan jadinya nggak nemu jawaban nih. Tapi ya mungkin dia begitu karena dia kan karena kan Pak Jo sempat jadi dosen juga ya, jadi mungkin karena Pak Jo terlalu sayang mungkin ya dengan anak-anak didiknya, ya sudahlah akhirnya dia mengerti kok, karena dia suka memberikan sesuatu tapi kayaknya dia kalau misalkan sebenarnya anak didiknya bisa kok ngerjain itu gitu. Dia sebenarnya tahu kalau misalkan anak didiknya seperti apa. Terus, jadi kayak untuk kebaikan kita. Ya wah, cuman memang begitu. Jadi kalian sabar-sabar aja, nanti kalian rasainnya nanti setelah. Gue juga gak bisa ngomong apa-apa deh, coba katain. Ini kayak yang nonton kayaknya enak banget, bisa ngebongkar, bisa ngata-ngatain Kajur tuh kayak enak banget. Berarti mesti cepat lulus ya, motivasi buat mereka. Motivasi cepat mereka berarti gua harus lulus nih, gua harus lulus gitu, biar habis lulus Pak langsung tiba-tiba, Pak gua pengen ngata-ngatain lu dong. Thank you, ternyata kalian bimbingannya di Gus. Oke. Reunian tim Dejan. Thank you banget ya semua udah bisa ngobrol. Brenda, thank you. Felis. Demikianlah bincang e-commerce kali ini. Siapa nanti berikutnya akan gua ajak bincang-bincang. Tunggu aja berikutnya.